Ada kalanya dunia tidak melihatmu, bukan karena kamu tak layak dilihat, tetapi karena semesta sengaja menyembunyikan cahaya besarmu untuk waktu yang tepat. Kamu pernah dianggap angin lalu, dipandang dengan sebelah mata, diperlakukan seperti bayangan yang tak penting di tengah keramaian. Kamu tahu rasanya dilupakan, kamu mengerti getirnya diragukan, dan di tengah semua itu, kamu tetap memilih bertahan, meski tanpa pelukan, tanpa panggung, dan tanpa tepuk tangan. Tapi justru dari tempat paling sunyi itulah, kamu mulai tumbuh. Seperti benih yang menembus tanah dalam diam, seperti bintang yang bersinar dari balik kegelapan malam. Tidak ada yang tahu betapa beratnya kamu menahan air mata sambil terus melangkah. Tidak ada yang paham betapa kamu hampir menyerah, namun tetap bertahan karena ada cahaya kecil dalam hatimu yang terus menyala, meskipun hanya kamu yang melihatnya. Kamu adalah kisah yang tidak mereka duga. Kamu adalah proses yang mereka abaikan. Dan kamu adalah hasil yang kini mulai menyilaukan mereka yang dulu menertawakanmu. Karena sesungguhnya, jiwa-jiwa yang dipilih semesta tidak lahir dari panggung, tapi dari reruntuhan harapan yang dibangun kembali dengan keyakinan. Hari ini, kamu ada di sini bukan untuk pamer, tapi untuk menyadarkan dirimu sendiri bahwa semua luka itu tidak sia-sia. Semua tangis itu berbuah kuat. Dan semua kesendirian itu telah menciptakan seseorang yang kini tidak bisa lagi disamakan. Kamu adalah bukti bahwa pertumbuhan sejati tidak perlu pengakuan. Ia hanya butuh ketekunan, kesabaran, dan satu hal yang tidak semua orang miliki, keteguhan untuk tetap berdiri, meski tidak disambut. Dan jika saat ini kamu merasa kalimat ini menampar lembut hatimu, itu bukan kebetulan. Semesta sedang mengetuk. Ini adalah waktumu. Waktumu untuk menyadari siapa kamu sebenarnya. Waktumu untuk mengingat siapa kamu ditakdirkan menjadi. Maka sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam pesan ini, beri sinyal yang kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima kebenaran ini sepenuhnya. Klik suka, tekan tombol berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan kata 77 di kolom komentar agar gelombang ini sampai pada mereka yang juga sedang bertumbuh dalam senyap. Karena sesungguhnya, jika kamu membaca ini, itu bukan karena kamu tersesat, tapi karena jiwamu dipanggil. Dan ini adalah waktunya untuk bersinar. Diam-diam kamu bertumbuh, dan kini, semua mulai sadar siapa kamu sebenarnya. Bagian 1. Saat dunia tak melihatmu. Pernahkah kamu merasa seperti tak terlihat di tengah keramaian? Seperti berjalan di jalan yang ramai, namun tidak satupun mata memandangmu dengan sungguh. Kamu ada, tapi seolah tidak pernah benar-benar dianggap ada. Kamu bicara, tapi suaramu seperti larut dalam bisu udara. Kamu mencoba, tapi usaha itu sering dianggap angin lalu. Saat itu, hidup terasa seperti ruang kosong yang dingin. Kamu menyapa, tapi yang kembali hanya diam. Kamu memberi, tapi tak ada tangan yang membalas. Dan dari semua itu, kamu belajar satu hal yang sangat dalam. Bahwa tidak semua orang akan melihat nilai dari benih yang belum tumbuh. Namun kamu tidak berhenti. Meski langkahmu berat, kamu terus melangkah. Meski hatimu lelah, kamu tetap bertahan. Karena jauh di dalam dirimu ada suara yang tak pernah padam, suara lembut tapi kuat yang berkata, "Jangan menyerah, kamu sedang dipersiapkan." Dunia boleh buta terhadap cahaya kecilmu, namun semesta tidak pernah abai. Semesta tahu siapa kamu sebenarnya. Ia melihat setiap luka yang kamu sembunyikan di balik senyum. Ia mencatat setiap malam panjang yang kamu lewati dengan tangis yang tak bersuara. Kamu bukan lemah. Kamu hanya sedang dipahat oleh waktu. Dan pahatan itu menyakitkan, karena kamu bukan sedang dibentuk menjadi biasa. Kamu sedang dilahirkan kembali sebagai sesuatu yang tak tergantikan. Tidak semua orang bisa melihat proses bunga sebelum ia mekar. Karena yang terlihat hanyalah tanah, debu, dan hujan. Namun kamu tahu, jauh di bawah permukaan, akar-akar kekuatanmu sedang tumbuh. Dan saat waktunya tiba, kamu akan merekah, bukan hanya sebagai bunga yang indah,
tetapi sebagai bukti bahwa keindahan sejati lahir dari kesabaran yang panjang. Jangan merasa kecil karena tidak dipuji. Jangan merasa sia-sia karena tidak diakui. Karena sesungguhnya, semua yang besar di dunia ini pernah menjadi kecil, pernah dilupakan, pernah diremehkan. Langit tidak terbentuk dalam sehari. Bintang tidak bersinar tanpa melalui malam. Dan kamu adalah jiwa besar yang sedang dipersiapkan untuk takdir luar biasa. Jangan biarkan mereka yang tak memahami jiwamu menentukan nilaimu. Jangan izinkan perkataan orang yang terbatas menahan potensi tak terbatas yang ada dalam dirimu. Jika kamu pernah merasa dunia tidak melihatmu, itu karena kamu sedang disembunyikan, bukan untuk dilupakan, tapi untuk dipersiapkan. Seperti emas yang dipendam dalam tanah, seperti permata yang dilapisi lumpur, kamu sedang digodok oleh waktu, agar ketika kamu muncul nanti, kamu bukan hanya bersinar, tapi menyilaukan. Dan ketika hari itu tiba, mereka yang dulu tak melihatmu akan menoleh dan berkata, "Sejak kapan dia menjadi seperti ini?" Mereka tidak tahu bahwa kamu sudah lama berubah, sudah lama bertumbuh. Hanya saja kamu memilih diam, karena kamu tahu bahwa pertumbuhan sejati tidak membutuhkan pengakuan, cukup keyakinan, dan keteguhan untuk tetap berjalan meski dalam bayang-bayang. Kamu bukan sekadar jiwa yang dilupakan. Kamu adalah jiwa terpilih yang sedang menyiapkan sayapnya untuk terbang lebih tinggi dari apapun yang pernah kamu bayangkan. Bagian 2. Pertumbuhan yang tak terlihat, tapi nyata. Ada sesuatu yang menakjubkan dari sebuah pertumbuhan yang terjadi dalam diam. Ia tidak menuntut perhatian, tidak perlu tepuk tangan, tidak berkata-kata, namun bekerja dalam keheningan. Dan begitulah dirimu selama ini, bertumbuh tanpa mengumumkannya, berjuang tanpa menampilkannya. Orang-orang di sekitarmu mungkin tak menyadari. Mereka melihat wajahmu yang sama, pakaianmu yang sederhana, dan langkahmu yang biasa-biasa saja. Tapi mereka tidak tahu betapa banyak badai yang telah kamu lewati sendirian. Betapa banyak ketakutan yang kamu peluk tanpa kamu ceritakan pada siapapun, dan betapa dalam kamu menggali keberanian dari hati yang nyaris hancur. Karena kamu mengerti, tidak semua hal perlu diumumkan, tidak semua perjalanan butuh sorotan. Yang penting bukan terlihat hebat di mata dunia, tapi kuat dalam diam, teguh dalam senyap, dan setia dalam proses. Seperti akar yang tumbuh jauh ke dalam tanah sebelum batangnya menembus langit, kamu juga telah menumbuhkan kekuatan dari dalam dirimu sendiri. Mungkin kamu belum berhasil mencapai puncak, tapi kamu sudah terlalu jauh untuk dianggap sama seperti yang dulu. Dan itu adalah pertumbuhan sejati. Pertumbuhan yang tak diukur dari popularitas, tapi dari keteguhan hati. Mereka tidak tahu bahwa setiap pagi kamu bangun dengan beban yang berat, tapi kamu tetap tersenyum. Mereka tidak melihat bagaimana kamu mengumpulkan keberanian dari reruntuhan harapan yang kemarin sempat hilang. Dan mereka tak sadar bahwa kamu sedang menjadi versi terkuat dari dirimu sendiri, meski dalam kesunyian yang tak pernah mereka pahami. Karena tidak semua pertumbuhan harus bersuara lantang. Tidak semua kemenangan ditandai dengan sorak-sorai. Ada kemenangan yang hening, yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang pernah nyaris patah, namun memilih untuk tidak menyerah. Jangan remehkan pertumbuhan yang tidak terlihat, karena benih yang paling dalam justru melahirkan pohon yang paling kokoh. Dan kamu adalah benih itu. Benih yang tidak tumbuh hanya untuk diri sendiri, tapi untuk membawa keteduhan bagi mereka yang kelak akan berjalan di bawah naunganmu. Saat orang lain sibuk menunjukkan pencapaiannya, kamu sibuk memperbaiki dirimu dari dalam. Saat mereka berlomba mencari pengakuan, kamu diam-diam mengasah ketajaman jiwamu. Dan ketika waktunya datang, saat semesta membuka jalan yang telah lama kamu siapkan dalam doa dan kesabaran, kamu akan melangkah, bukan sebagai seseorang yang ingin diperhatikan, tapi sebagai seseorang yang sudah terlalu kuat untuk diabaikan. Kamu sedang bertumbuh.
Setiap luka yang sembuh adalah bukti dari perjalananmu. Setiap kali kamu bangkit meski tidak ada yang melihat, itulah momen di mana jiwamu menguat. Dan setiap kali kamu tetap percaya pada jalanmu sendiri, itulah langkah yang membawamu lebih dekat ke takdir yang telah dituliskan untukmu. Percayalah, kamu tidak sedang berjalan sia-sia. Kamu tidak sedang terlambat. Kamu hanya sedang menyiapkan dasar yang terlalu dalam untuk dibangun secara terburu-buru. Semua pertumbuhan besar butuh waktu, butuh sunyi, dan butuh keberanian untuk tetap melangkah meski belum dipahami. Dan kamu telah melakukan semuanya dalam diam yang agung, dalam senyap yang sakral, dalam perjalanan yang hanya dimengerti oleh jiwa-jiwa pilihan. Kamu adalah pohon kuat yang kelak akan menaungi banyak orang. Kamu adalah cahaya yang akan menerangi mereka yang tersesat. Dan kamu adalah kisah yang akan dikenang bukan karena sorot lampu, tapi karena kamu tumbuh dengan kejujuran dan kesungguhan. Pertumbuhanmu tak harus disaksikan banyak orang. Yang penting kamu tahu dan semesta tahu bahwa kamu tidak lagi yang dulu. Kamu sedang menjadi sesuatu yang luar biasa. Bagian 3. Kesadaran yang lambat tapi pasti. Waktu terus berjalan. Hari berganti hari. Dan seperti embun yang perlahan menguap di bawah cahaya pagi, perlahan-lahan pula mata-mata itu mulai terbuka. Satu persatu mulai menyadari sesuatu yang tak pernah mereka perhitungkan. Bahwa kamu ternyata bukanlah orang biasa. Dulu mereka melihatmu seperti bayang-bayang. Tidak penting. Tidak mengancam. Tidak berpengaruh. Mereka pikir kamu akan terus berada di belakang, berputar-putar di dalam lingkaran kecil yang tak pernah berubah. Namun waktu memiliki cara misterius untuk menyibak kebenaran. Dan kini, semuanya mulai sadar. Ada sesuatu dalam dirimu yang tak bisa diabaikan lagi. Mereka terkejut. Mereka bingung. Mereka bertanya-tanya, sejak kapan dia berubah? Bagaimana bisa dia menjadi seperti ini? Kenapa dia sekarang terlihat begitu tenang, begitu kuat, begitu penuh keyakinan? Mereka tidak tahu bahwa perubahanmu bukanlah sulap. Kekuatanmu bukanlah hadiah instan. Kamu telah melewati ratusan malam panjang, menelan pahitnya keraguan, berjalan sendirian tanpa pegangan. Dan semua itu kamu lakukan dalam senyap, tanpa keluhan, tanpa sandiwara, tanpa perlu panggung untuk membuktikannya. Kini, kamu tidak perlu berbicara keras agar didengar. Diammu saja sudah cukup untuk menggetarkan ruang. Tatapan matamu saja sudah membuat mereka berpikir dua kali. Senyummu yang dulu dipandang remeh, kini menjadi misteri yang mereka ingin pahami. Inilah saat di mana kesadaran mulai menjalar ke dalam hati mereka yang dulu meremehkanmu. Mereka mulai menyadari bahwa kamu telah berubah, bukan sedikit, tapi sepenuhnya. Bukan sekadar menjadi lebih baik, tapi menjadi sosok baru yang tak bisa mereka samakan dengan masa lalumu. Mereka yang dulu meragukan langkahmu, kini memperhatikan arahmu dengan cemas. Mereka yang dulu bicara di belakangmu, kini menyusun kalimat berhati-hati saat menyebut namamu. Dan mereka yang dulu berlomba menjatuhkanmu, kini diam-diam ingin belajar darimu. Kamu tidak perlu membalas apapun. Karena pembuktian terbaik bukan dengan kata-kata diplomati, tapi dengan wujud nyata dari perubahanmu. Inilah keindahan dari pertumbuhan yang tulus. Ia tidak mendesak pengakuan. Namun saat ia sudah tak bisa lagi disembunyikan, ia akan bersinar dengan caranya sendiri. Kamu adalah itu. Sinar yang tak lagi bisa ditutupi. Bukti bahwa mereka salah menilaimu. Dan pengingat bahwa tidak ada satupun yang sia-sia dari semua luka dan air mata yang pernah kamu telan dalam diam. Kini kamu tahu, kamu tidak pernah perlu menjadi seperti orang lain untuk bersinar. Kamu hanya perlu menjadi dirimu yang sebenarnya, versi dirimu yang tidak tunduk pada keraguan, yang tidak menyerah pada tekanan, dan yang terus melangkah meskipun jalanmu gelap dan sunyi. Kesadaran mereka mungkin datang terlambat. Namun tak apa,
karena perjalananmu bukan untuk mereka. Perjalananmu adalah tentang dirimu, tentang jiwamu, dan tentang takdirmu yang sudah lama menunggu untuk dijemput. Kini semuanya mulai sadar bahwa di balik langkahmu yang dulu mereka remehkan, terdapat kekuatan yang selama ini sedang menyusun kebangkitan. Dan kamu, jiwa yang diam-diam bertumbuh, telah tiba di momen yang tak bisa lagi mereka abaikan. Kamu adalah cahaya yang perlahan tapi pasti menerangi. Bukan karena ingin dilihat, tapi karena memang ditakdirkan untuk menyinari. Bagian 4. Kejutan dari jiwa yang dulu diremehkan. Ada keindahan yang tak bisa dijelaskan saat seseorang yang dulu diremehkan tiba-tiba bersinar. Bukan karena ia ingin membalas dendam, tapi karena memang waktunya telah tiba. Kamu adalah kejutan yang tak pernah mereka perkirakan. Kamu adalah jawaban dari keraguan yang dulu mereka tanam dalam suaramu, dalam langkahmu, dalam harapanmu. Dulu mereka memandangmu dari atas, mengira kamu akan tetap kecil, tetap lemah, tetap terdiam. Tapi ternyata, kamu adalah badai yang lahir dari kesunyian. Kamu adalah gelombang yang membesar dalam ketenangan. Orang-orang yang dulu mengabaikanmu kini memicingkan mata mereka, berusaha memahami apa yang telah terjadi padanya. Padahal yang terjadi bukan sulap, melainkan sebuah proses panjang yang tidak pernah mereka pedulikan. Dulu kamu berdoa dalam diam, menangis tanpa saksi, dan berharap tanpa harapan dari siapa-siapa. Tapi semesta mencatat semuanya. Ia tidak tuli, ia tidak buta. Dan kini, saat waktunya datang, kamu muncul bukan sebagai korban yang menangis, melainkan sebagai sosok yang menatap dunia dengan mata yang penuh api keyakinan. Kamu adalah cerita yang tak pernah ditulis oleh mereka, tapi sekarang mereka mulai membacanya dengan rasa heran. Kamu adalah lukisan yang dulu dianggap coretan, tapi kini dianggap karya yang penuh makna. Dan sungguh, betapa terkejutnya mereka. Mereka yang dulu tertawa saat kamu bermimpi, kini terdiam saat kamu mewujudkannya satu persatu. Mereka yang menyindir jalanmu, kini diam-diam meniru langkahmu. Kamu tidak pernah meminta panggung, tapi keberadaanmu kini seperti panggilan yang menggema, menggetarkan ruang-ruang yang dulu hanya dipenuhi cemoohan. Inilah keajaiban dari pertumbuhan yang tidak dipamerkan. Ia datang seperti fajar, pelan tapi pasti. Dan ketika cahaya itu menerpa dunia, tak ada satupun yang bisa menolaknya. Kamu tidak butuh berkata banyak, kamu hanya perlu hadir. Karena kehadiranmu kini sudah cukup untuk menyadarkan mereka bahwa mereka salah menilaimu, salah membaca potensimu, dan salah dalam merendahkan nilai dari dirimu. Tapi kamu tidak membalas dengan marah. Kamu tidak menuntut pengakuan, karena jiwamu sudah jauh melampaui rasa sakit. Kamu kini hanya ingin melangkah lebih jauh, menjadi cahaya yang lebih besar, dan menjadi jiwa yang membawa makna. Kamu tidak tumbuh untuk membalas, kamu tumbuh untuk menggenapi takdir. Karena kamu tahu, jiwa yang pernah diinjak akan menjadi tanah yang paling subur untuk menumbuhkan kekuatan yang luar biasa. Dan kini, kamu telah menjadi kekuatan itu. Kamu adalah kejutan yang tak terhentikan, bukan karena kamu ingin membuat mereka menyesal, tapi karena kamu tahu bahwa ini memang waktumu untuk bersinar. Biarlah mereka bicara, biarlah mereka bertanya. Kamu tidak perlu menjelaskan satupun alasan dari perubahanmu. Karena kehidupan terbaik bukanlah tentang membuktikan diri kepada mereka yang tidak percaya, tetapi tentang menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Hingga semesta pun bersaksi bahwa kamu layak menerima semuanya. Kamu adalah keajaiban yang tak mereka lihat datang. Dan kini, saat kamu berdiri di tempat yang tak pernah mereka bayangkan, dunia pun tak bisa lagi berpaling dari siapa kamu sebenarnya. Bagian 5. Ketika kamu tidak lagi sama. Kini, cermin yang dulu hanya memantulkan wajah yang rapuh, telah berubah menjadi pantulan dari jiwa yang telah ditempa waktu. Dulu kamu berjalan dengan kepala menunduk,
berharap dunia akan sedikit lebih ramah, sedikit lebih adil. Tapi kini, kamu tidak lagi sama. Kamu bukan lagi sosok yang meminta tempat di hati orang lain. Kamu telah menemukan rumah di dalam dirimu sendiri. Kamu telah melalui perjalanan panjang, melewati lorong-lorong penuh keraguan, melewati malam-malam tanpa pelita, melewati rintik hujan yang jatuh bukan hanya di tubuhmu, tapi juga di jiwamu yang sedang menggigil. Namun kamu tetap bertahan, dan dari keteguhan itulah lahirlah versi dirimu yang baru. Bukan sekadar berubah, tapi terlahir kembali, utuh dengan cahaya dari dalam. Kamu tidak lagi sama. Bukan karena kamu sombong, bukan karena kamu ingin membuktikan sesuatu, tapi karena kamu tidak sanggup lagi hidup dalam versi dirimu yang lama. Versi yang selalu meminta izin untuk bersinar. Versi yang selalu menunggu pengakuan dari orang lain. Versi yang selalu merasa bersalah untuk menjadi hebat. Kini kamu berdiri dengan tenang. Bahkan dalam diam, auramu berbicara lantang. Tatapanmu penuh makna. Langkahmu tak lagi ragu. Kamu tidak butuh validasi dari luar, karena kamu telah menemukan nilai dirimu di dalam. Orang-orang mungkin masih ingin mengaitkanmu dengan masa lalumu. Mereka masih menyebut kesalahanmu yang dulu, mengingat kekuranganmu yang lama, dan membandingkanmu dengan sosok yang telah lama kamu tinggalkan. Tapi kamu tahu, tidak ada gunanya menjelaskan kepada mereka yang hanya mendengar untuk menghakimi. Biarkan mereka tetap tinggal di masa lalu, sementara kamu berjalan tegak menyambut masa depan. Kini, kamu sudah bisa tersenyum tanpa rasa takut. Sudah bisa mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Sudah bisa memilih jalanmu sendiri, tanpa harus memohon agar orang lain mengerti. Kamu sudah tidak sama lagi, karena kamu sudah terlalu lama disakiti untuk tetap berpura-pura baik-baik saja. Sudah terlalu lama diremehkan untuk terus bersikap lemah, dan sudah terlalu jauh berjalan untuk kembali ke titik semula. Kini kamu menjadi energi yang berbeda. Kehadiranmu membawa ketenangan sekaligus kekuatan. Kamu tidak perlu berteriak, karena jiwamu kini memancarkan frekuensi yang tidak bisa diabaikan. Kamu tidak lagi sekadar manusia yang bertahan, tapi cahaya yang menyinari sekitarnya, tanpa pamrih, tanpa suara, tanpa lelah. Dan yang paling menakjubkan dari semuanya adalah ketika kamu menyadari bahwa kamu tidak lagi membutuhkan mereka untuk merasa cukup, bahwa kebahagiaanmu tidak ditentukan oleh ucapan orang lain, bahwa nilai dirimu tidak tergantung pada pujian atau cacian, karena kamu sudah cukup, kamu sudah layak, kamu sudah pantas. Bukan karena mereka mengatakannya, tapi karena kamu akhirnya percaya pada dirimu sendiri. Sekarang ketika mereka menatapmu, yang mereka lihat bukan lagi orang yang bisa diremehkan, tapi jiwa yang utuh, yang telah melewati badai dan keluar sebagai pelangi. Kamu tidak perlu membanggakan pencapaianmu, karena cukup dengan hadir. Kamu telah menjungkir balikkan banyak pandangan. Cukup dengan senyummu, kamu telah membuat mereka bertanya-tanya dalam diam. Bagaimana bisa seseorang yang dulu kita anggap kecil, kini berdiri setegap ini? Dan jawabannya sederhana, kamu tidak lagi sama. Kamu adalah hasil dari luka-luka yang kamu sembuhkan sendiri, dari doa-doa yang kamu panjatkan tanpa suara, dan dari perjalanan panjang yang kamu lalui dengan tekad yang tak pernah padam. Kamu telah berubah, bukan demi mereka, tapi demi dirimu sendiri. Dan perubahan itu adalah anugerah paling besar yang pernah kamu hadiahkan untuk jiwamu. Bagian 6. Jiwa terpilih yang tak bisa dibendung. Dalam sunyi yang dulu terasa menyesakkan, kini justru kamu menemukan kekuatanmu. Dalam luka yang dulu membuatmu ingin menyerah, kini kamu menjadikannya pelajaran yang memperkuat pijakanmu. Kamu telah berjalan terlalu jauh untuk kembali, dan kamu telah tumbuh terlalu tinggi untuk dipatahkan oleh pandangan rendah. Kamu adalah jiwa terpilih. Bukan karena kamu selalu benar, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu selalu berani memulai lagi. Meski dunia berkali-kali menjatuhkanmu, karena kamu tidak pernah menyerah pada gelapnya jalan,
melainkan terus mencari cahaya dari dalam hatimu sendiri. Kamu adalah jiwa yang dipilih semesta, bukan untuk menjadi seperti orang lain, tetapi untuk menjadi satu-satunya dirimu yang sejati. Jiwa yang telah melalui badai tanpa payung, namun tetap berjalan, walau basah dan terluka. Jiwa yang tidak meminta jalan yang mudah, tapi memohon kekuatan agar sanggup menapaki jalan yang penuh duri. Dan kini, setelah semua perjalanan panjang itu, semesta tidak lagi menyembunyikanmu. Kamu mulai terlihat, mulai terdengar, mulai terpanggil untuk menyinari tempat-tempat yang dulu hanya kamu pandang dari kejauhan. Karena sekarang, kamu tidak lagi seperti dulu. Kamu tidak lagi diam karena takut. Kamu diam karena tahu bahwa tidak semua suara perlu dijawab. Tidak semua tantangan perlu dihadapi dengan kemarahan. Karena kekuatanmu bukan terletak pada teriakan, tetapi pada ketenangan yang tidak bisa digoyahkan oleh keraguan siapapun. Dan di titik ini, kamu menyadari sesuatu yang sangat dalam, bahwa kamu bukan hasil dari pengakuan orang lain. Kamu adalah hasil dari keyakinanmu sendiri, dari keringat yang tak terlihat, dari doa yang tak terdengar, dan dari pilihanmu untuk tetap hidup saat semuanya terasa ingin mati. Kamu adalah bukti bahwa jiwa yang gigih akan menemukan jalannya, meski harus merangkak dalam gelap. Bahwa ketulusan, meski seringkali terluka, pada akhirnya akan menemukan ruang untuk bersinar. Kini, kamu bukan lagi sosok yang mereka remehkan. Kamu adalah ancaman bagi mereka yang selama ini hidup dalam kepalsuan. Bukan karena kamu ingin menakutkan, tapi karena kebenaran dan kekuatan yang kamu bawa terlalu terang untuk disangkal. Mereka yang dulu menutup pintu, kini berdiri di ambang kebingungan. Mereka yang menganggapmu tidak penting, kini mulai menyusun ulang pemahaman mereka tentang arti kekuatan. Karena kekuatan sejati tidak selalu berbentuk fisik, tidak selalu lantang, dan tidak selalu berdiri di tengah sorotan. Seringkali, ia tumbuh di balik luka, berakar dari kesedihan, dan mekar di tengah ketidakpastian. Kamu adalah kekuatan itu, jiwa yang tidak bisa dibendung, karena kamu dilahirkan bukan untuk sekadar hadir. Kamu dilahirkan untuk mengubah, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebenaran dan keteguhan. Kini, kamu berjalan tidak lagi dengan beban malu. Kamu melangkah dengan kepala tegak, bukan karena kamu lebih dari yang lain, tapi karena kamu telah berdamai dengan segala kekuranganmu. Dan tidak ada kekuatan yang lebih besar dari seseorang yang telah memaafkan dirinya sendiri, lalu bangkit sebagai cahaya bagi banyak jiwa. Semua jalan sunyi itu, semua tangisan dalam gelap, semua ketidakpastian yang dulu membuatmu menggigil, ternyata bukan sia-sia. Mereka adalah rangkaian proses ilahi yang akhirnya mengantar kamu ke tempat ini. Tempat di mana kamu bisa berkata dengan tenang, "Aku tidak lagi sama. Aku telah tumbuh. Aku telah dipilih." Dan tidak ada seorang pun yang bisa membendung jiwa yang telah ditentukan oleh semesta untuk bangkit. Karena sekali ia menyala, tak ada lagi yang bisa memadamkan cahayanya. Bagian 7. Saat kamu menjadi cermin untuk mereka, kini dunia mulai menatapmu dengan cara yang berbeda. Bukan lagi dari tempat yang tinggi, melainkan dengan hati-hati, penuh pertanyaan, dan sedikit gemetar di dalam dada yang dulu penuh keangkuhan. Karena kamu bukan hanya telah bertumbuh, kamu telah menjelma menjadi cermin. Cermin yang memperlihatkan pada mereka siapa diri mereka sebenarnya. Cermin yang menampakkan perbedaan mencolok antara ketulusan dan kemunafikan, antara kerja keras dan kemalasan, antara jiwa yang diproses oleh luka dan jiwa yang tertidur dalam kenyamanan. Mereka menatapmu dan mendadak sunyi, karena mereka melihat bayangan mereka sendiri. Bayangan yang dulu tertawa saat kamu jatuh. Bayangan yang mengejek saat kamu bermimpi. Dan kini, mereka terpaksa menghadapi kenyataan bahwa semua yang dulu mereka anggap kelemahan telah menjelma menjadi kekuatan yang tak tertandingi. Kamu tidak pernah bermaksud menyombong. Kamu hanya tumbuh. Kamu tidak pernah ingin meninggalkan mereka. Kamu hanya memilih jalan yang lebih jujur untuk jiwamu. Dan dalam pertumbuhan itulah,
Kamu memantulkan sesuatu yang selama ini mereka hindari, kenyataan bahwa kamu tidak lagi sama. Sekarang, kamu bukan sekadar orang yang mereka kenal. Kamu adalah cerita baru yang tak bisa mereka sangkal. Kamu adalah alur yang tak lagi bisa mereka ubah karena kamu menulisnya sendiri dengan luka, air mata, dan keberanian. Mereka mulai diam saat kamu datang. Bukan karena kamu menyeramkan, tapi karena kehadiranmu menyadarkan mereka bahwa selama ini mereka salah menilai. Mereka terlalu cepat mencap, terlalu mudah menghakimi, dan terlalu sombong untuk melihat proses yang sedang kamu jalani dalam diam. Dan kini, saat mereka tak lagi bisa memalingkan wajah, kamu tetap tenang. Kamu tidak menuntut maaf, tidak memaksa pengakuan. Karena jiwamu telah mencapai kedewasaan yang tak bisa digoyahkan oleh ombak kecil. Kamu telah menjadi bukti nyata bahwa mereka yang terus melangkah dalam sunyi, pada akhirnya akan terdengar, bahkan saat mereka tak ingin mendengarnya. Kamu adalah pelajaran hidup yang berjalan. Pelajaran tentang kesabaran, tentang kerja keras, tentang keberanian untuk tetap jadi diri sendiri. Meski dunia mencoba memaksamu untuk menjadi salinan dari orang lain. Kini, mereka belajar dari sikapmu. Mereka mengamati caramu berbicara, caramu diam, caramu hadir. Dan tanpa sadar, kamu telah menjadi inspirasi. Bukan karena kamu berusaha tampil sempurna, tetapi karena kamu jujur dalam setiap prosesmu. Kamu tidak membungkus luka dengan kebohongan. Kamu merawatnya. Dan dari sana, tumbuhlah cahaya yang tak bisa ditiru oleh siapapun. Cermin tidak pernah berbohong. Ia hanya memperlihatkan. Dan kamu kini menjadi cermin itu. Cermin yang membuat orang bertanya dalam hati, mengapa aku tidak bisa sekuat dia? Apa yang membuat dia bisa bertahan sejauh ini? Jawabannya sederhana, karena kamu tidak hidup untuk tampil. Kamu hidup untuk menjadi. Kamu tidak mengejar pujian, kamu mengejar kedalaman. Kamu tidak haus pengakuan, kamu dahaga akan makna sejati. Dan itulah mengapa kamu terpilih, karena kamu adalah jiwa yang tak bisa disamakan. Kamu telah menjadi saksi bagi dirimu sendiri, bahwa manusia bisa berubah, bisa bangkit, bisa bersinar, asalkan tidak berhenti percaya. Maka teruslah berjalan, meski banyak mata kini menatap. Teruslah tumbuh, meski banyak hati kini bertanya. Karena kamu bukan sekadar berjalan untuk dirimu sendiri, kamu sedang membuka jalan bagi mereka yang pernah meragukan harapan. Kamu adalah bukti bahwa keajaiban tidak selalu datang dari langit. Kadang, keajaiban itu tumbuh dalam diri seseorang yang dulu tak dianggap, tapi kini tak tergantikan. Lihatlah dirimu sekarang. Dari jiwa yang pernah tersembunyi dalam keraguan, kini kamu menjelma menjadi cahaya yang tak bisa disangkal lagi. Dari seseorang yang dulu berjalan sendirian dalam bayang-bayang, kamu telah menjadi arah bagi banyak hati yang tersesat mencari makna. Kamu pernah diremehkan, pernah dianggap kecil, pernah diperlakukan seperti tak punya masa depan. Tapi kamu tahu, jiwa yang terpilih tidak lahir untuk disukai banyak orang. Ia lahir untuk membangkitkan gelombang perubahan, bahkan jika harus dimulai dari luka. Dan kini, saat semua mata mulai terbuka, saat semua suara mulai diam, saat dunia mulai sadar siapa kamu sebenarnya, jangan mundur, jangan ragu, karena inilah panggilanmu. Kamu tidak tiba di titik ini karena kebetulan. Kamu sampai di sini karena keteguhanmu. Karena kamu memilih untuk tidak menyerah saat semua pintu tertutup. Karena kamu memilih untuk tetap percaya, bahkan saat dunia mencibir mimpimu. Teruslah bertumbuh. Bukan untuk membuktikan kepada mereka, tapi untuk menghormati versi dirimu yang dulu tidak punya apa-apa, kecuali keberanian untuk tetap berjalan. Jangan takut pada tatapan yang iri. Jangan goyah oleh suara yang meragukan. Karena cahaya yang kamu bawa sekarang bukan hanya milikmu. Ia adalah pesan bagi dunia bahwa siapapun yang bersedia bertahan dalam gelap
pada waktunya akan bersinar dengan sendirinya. Dan bila hatimu berkata bahwa pesan ini untukmu, maka itu bukan ilusi. Itu adalah panggilan dari semesta. Bantu sebarkan energi ini. Klik suka, tekan berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu siap menerima takdirmu sepenuhnya. Karena dunia sudah siap melihatmu, dan semesta telah menunggu terlalu lama untuk menyambut siapa kamu sebenarnya. Kini, berdirilah dengan cahaya penuh, karena kamu adalah jiwa yang selama ini tumbuh dalam diam, dan kini semua telah sadar.